Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dengan Linda Cahya Wibawa dapat kembali menemani sahabat bahasa dengan program Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat bahasa, program Sahabat adalah sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berbagi informasi terkait literasi, bahasa, sastra, dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Bahasa. Baik, pada program kali ini disiarkan langsung di Studio Siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, melihat hasil asesmen nasional tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan, perolehan siswa Indonesia itu berada dalam kategori sedang. Dikutip dari laman raport pendidikan dokmendikbud.go.id menyatakan bahwa untuk jenjang SD itu masih dalam kategori sedang karena kemudian untuk SMP juga sama, SMP, SMA juga masih dalam kategori sedang. Nah, berbicara soal literasi, sahabat bahasa, kita cenderung melihat bahwa literasi itu adalah sebatas membaca kan. Karena itu di sekolah gerakan literasi sering sekali dilakukan hanya dengan membiarkan siswa membuka buku, maka itu dinyatakan sebagai program gerakan literasi. Nah, sahabat bahasa, namun ketika dilakukan studi, dari hasil perolehan siswa masih belum maksimal atau masih perlu memaksimalkan dalam program literasi itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, guru muda. Beliau nanti akan berbagi praktik baik bagaimana literasi yang menarik di sekolah. Kita perkenalkan, ini ada Kang Cep Abdullah. Selamat pagi Kang Cep. Selamat pagi Bu Linda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan jauh ya? Lumayan. Lumayan jauh. Jadi sahabat bahasa, Kang Cep ini adalah seorang guru dari SMA IT Darussalam Pipitan ya Kang ya? Posisinya di Kota Serang, betul ya? Pipitan. Pipitan, tapi di Kota Serang, Kabupaten Serang? Kota Serang. Kota Serang, iya. Nah, Kang Cep ini adalah guru bahasa Indonesia, ya benar ya Kang ya? Dari mulai kapan Kang mengajar di SMA IT Darussalam? Dari 2014 atau 15. 2014 tahun. Udah hampir 10-11 tahun lah. 11 tahun ya. Oke. Nah, Kang Cep kan baru mengajar di tahun 2014 ya, menjadi guru bahasa Indonesia langsung ya Kang ya. Nah, bagaimana sih kondisi literasi di sekolah tersebut pada saat pertama kali mengajar di sana? Pertama ngajar di sana tentu saya kan nggak ngajar di satu sekolah ya, ada di Pontang juga kan, di kampung, kemudian dan di kota. Oke. Ya kalau yang ya kalau yang di desa ini itu SMA apa? SMK Muhammadiyah Pontang. Oke, SMA Muhammadiyah Pontang. Iya. Kemudian Ya SMP dan SMA IT Darussalam, jadi satu pondok pesantren. oke. Pondok pesantren, jadi SMA IT itu Darussalam pondok pesantren ya. Pesantren, ya, boarding school. Jadi pertama tahun mengajar di SMA itu saya juga kaget ya, ternyata karena tidak terbiasa. Biasa di kampung kan buku itu adalah barang yang sangat langka, atau barang yang sangat susah untuk didapatkan. Nah, ketika di pondok pesantren di SMA IT, anak-anak ini kok hobi baca. Nah, di sana itu ya kan. Kemudian pergaulan, karena di pondok pesantren kan dari berbagai kota ya. Nah, itu juga menjadi salah satu salah satu sebab gitu, anak-anak yang mungkin dari kampung yang nggak suka baca ikut sama temennya yang suka baca. Nah, termasuk menulis juga. Akhirnya ya kemampuan anak-anak di sana itu memang sudah ada gitu bekalnya gitu. Jadi tinggal dipoles-poles dengan apa yang saya miliki itu Bu Linda. Oh baik, berarti memang di sekolahnya siswanya sudah tertarik ya dengan literasi. Kalau boleh tahu apa yang dibaca oleh siswa di sana? Kebanyakan sih
novel-novel populer gitu ya. Banyak anak-anak itu banyak baca Terry kayak gitu, Andrea Gerata gitu kan. Oh, iya anak-anak muda banget lah ya, novel-novel Novel-novel. kekinian populer ya. Oke, nah berarti kesulitan atau kendala dari Kang Cep ini untuk membangun literasi di sekolah itu sendiri seperti apa? Kalau di pondok pesantren memang tidak terlalu ini ya untuk memberikan minat baca itu tidak terlalu pusing. Jadi dikasih buku aja mereka udah rebutan. Oh ya. Beda kalau misalnya mungkin di SMK Muhammadiyah gitu, memang agak apa namanya agak susah ya gitu. Buku itu apa bahkan tidak bisa membedakan anak-anak itu ini novel ini apa gitu ya. Itu aja belum bisa membedakan. Tapi kalau anak-anak yang di pondok pesantren itu sudah bisa memilah dan memilih ini buku apa dan sebagainya. Oke, berarti memang anak-anaknya tertarik. Jadi Kang Cep itu mengajar 2 sekolah. Ya, 2 sekolah. Ya, dari SMA Muhammadiyah yang notabene di desa ya, di kabupaten ya. Kemudian untuk sekolah kedua di pondok pesantren SMA IT Darussalam itu sendiri. Memang ada perbedaan ya dari sekolah itu ya. Pasti. Gitu. Tadi Latar belakang yang berbeda-beda betul ya Kang ya. Nah, Kang, selama mengajar literasi ini di 2 sekolah itu dengan latar belakang yang berbeda, ada nggak sih pemanfaatan gitu teknologi? Kalau di SMA IT kan apa ya, anak-anak itu kan tidak bawa HP ya Bu Linda ya. Oh, tidak bawa HP. Okay. Kemudian ya sarana prasarana untuk komputer dan sebagainya ya baru kemarin itu dikasih, itu pun laptop ya, laptop juga tidak setiap hari mereka gunakan dan pinjam untuk keperluan tertentu. Jadi kalau untuk pemanfaatan teknologi anak-anak memang agak kesulitan kalau misalnya menggunakan itu ya. Tetapi ya tetap saya ajari ya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri gitu di sekolah, walaupun ya sangat terbatas untuk fasilitas atau sarana dan prasarana. Ya sangat terbatas ya. Yeah. Coba Kang, mungkin jadi hal yang menarik bisa dibagikan oleh para bapak dan ibu guru di luar sana. Mohon diceritakan bagaimana sih proses kreativitas gitu Kang Cep bisa membangkitkan literasi di sekolah itu sendiri gitu. Apa sih yang dilakukan Kang Cep di sekolah gitu? Sebenarnya udah sering saya tulis ya di catatan-catatan saya Bu Linda. Catatannya di mana ya Kang? Ada di buku ya. Buku saya sudah punya 3 buku tentang proses kreatif menulis ya. Kemudian ya beberapa esai yang sudah saya bukukan, karena itu kan menulis saya buku itu salah satu praktik baik yang sudah saya kerjakan di sekolah gitu. Yang paling berkesan itu adalah apa ya? Ini kita fokus di satu sekolah atau di mana karena berkaitan ya Bu Linda. Gak apa-apa, mungkin Kang Cep bisa sharing bagaimana proses kreativitas di SMA Muhammadiyahnya tadi yang di desa tadi di kabupaten sama sekolah yang memang perbandingannya di kota tadi. Oke. Sebenarnya di 2 tempat ini ada satu hal yang saya perlakukan sama, ada juga yang beda. Oke. Yang pertama adalah di sekolah yang mungkin agak susah untuk mengakses buku ya. Misalnya di SMK Muhammadiyah agak susah untuk mengakses buku. Itu salah satu cara saya memberikan mereka bahan bacaan adalah yang membawa buku pribadi, Bu Linda. Dibawa ke sekolah dan dikasih ke anak-anak gitu. Oke, jadi bawa buku pribadi ya. Iya. Terus dikasih ke anak-anak, anak membaca. Itu dengan catatan kalau memang sekolahnya perpustakaannya atau buku bacaannya kurang memadai ya. Iya. Kita sebagai guru punya buku-buku yang rekomend misalnya untuk dikasih ke anak-anak. Oke. Jadi prinsipnya satu, jangan pelit aja, karena kita kan kadang punya buku dikasih ke anak. Resikonya satu Bu Linda. Apa itu? Hilang. Diambil anaknya, nggak dibalikin, itu sudah pasti. Dan itu sudah saya pikir ulang, pasti akan begitu. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Walaupun ada juga 1-2 yang dibalikin, tapi kebanyakan enggak. Oh enggak. Nah, nggak apa-apa. Iya, tapi pada akhirnya ya mereka ternyata
bukan karena tidak suka baca gitu Oh. Linda. Ternyata Lalu ya apa karena itu? aksesnya itu yang nggak ada. Oh iya. Bukan karena Oke. nggak doyan, tetapi ketika udah dikasih satu dua mereka tertarik. Akhirnya yang tertarik itu saya bawa ke komunitas saya tuh, di komunitas komentar gitu. Oh ada komunitasnya. Jadi karena di ke sekolah nggak ada ekstrakurikuler, kalau di SMP Muhammadiyah nggak ada ekskul menulis, maka anak-anak yang sudah tadi tertarik untuk melanjutkan baca tulisnya pindah ke komunitas saya. Gitu. Jadi supaya lebih apa ya? Tergali ya. Lebih tergali. Oke. Kayak gitu. Jadi harus ada ruang kan di luar. Iya betul, harus ada ruang. Nah, kemudian karena yang pertama itu lama-lama kan buku saya habis, Bu Linda. Karena iya kreativitas anak ya. Iya. Kok buku ini menarik ya, nggak usah dibalikin deh Harus gitu. dibalikin. Cara kedua ada, Bu Linda. Oke. Cara kedua itu kalau memang di perpustakaan sekolah itu kurang dan sebagainya. Cara kedua memang agak maksa ya ke anak itu. Jadi setiap anak itu beli satu buku wajib ya selama satu semester, satu buku aja yang dibawa ke sekolah, kemudian dibaca bergantian. Jadi misalnya gini, minggu ini kan satu kelas tuh beli semua tuh. Oke, Ya. bukunya bervariasi. Bukunya bervariasi, Terserah mereka ya. terserah mereka, walaupun ada beberapa sudah saya tentukan. Ya. Oke. Kemudian mereka baca setiap minggu seperti kita waktu kuliah dulu, Bu Linda ya. Pak Firman tuh seminggu iya. sekali gitu kan. Kemudian bikin jurnal catatan bacaan. Jadi hari ini anak yang sebelahnya selesai, yang sebelahnya kan selesai, tukeran tuh bukunya. Barter. Nanti minggu depan orang yang sebelahnya tukeran dengan yang sebelahnya. Sampai mungkin kalau sekolah kelasnya banyak, itu satu semester cukup lah untuk tukeran per minggu itu, Bu Linda. Oke, berarti memang anak-anak jadi punya varian ya, varian judul buku yang mereka baca. Nah, Kang, apakah anak-anak ini hanya sebatas membaca atau bagaimana tindak lanjut dari Ya. bacaan mereka? Oke, tindak lanjutnya adalah otomatis sebelum saya kenalkan nulis kan baca dulu, Bu Linda ya. Iya, kita baca dulu ya. Ya, jadi kalau misalnya yang di Pontang itu kalau misalnya dia tertarik baca, maka pindahnya ke komunitas karena nggak ada ekskul. Oke. Tapi kalau yang di SMA itu Darussalam yang tertarik baca dan sebagainya, pindah ke ekstrakurikuler menulis. Ekskul menulis karena ada ekskul menulis tingkat foto baru. Di ekskul atau di komunitas itulah anak-anak yang punya potensi ini digali lebih dalam potensinya gitu. Dari bacaannya beda gitu. Dari yang bacaan di kelas gitu kan. Kemudian mereka punya motivasi menulis apa ya itu digali. Jadi di ruang ekstrakurikuler HUS itulah mereka bacaannya dikerucutkan, jangan sama dengan yang di kelas. Ya, jadi tetap anak-anak didorong ya ke ekskul untuk diberikan treatment yang berbeda ya, treatment istimewa ya. Bagaimana menggali lebih detail sih bagaimana membaca, menulis gitu ya. Kan, kemudian ada nggak sih namanya anak-anak ya? Jenuh deh gitu kan, jenuh deh baca, jenuh deh menulis. Nah itu gimana sih cara Kang Cep nih sebagai guru nih? Ayo dong, lebih semangat lagi. Nah itu gimana nih kan? Pasti ada kan? Pasti sangat itu sangat ada ya. Jadi ada momen-momennya karena anak-anak ini kan setiap tahun berganti ya. Ada fase anak-anak yang cenderung luar biasa bacanya, tiba-tiba masuk lagi anak baru yang Beda lagi. beda lagi. Formulanya beda lagi. Aduh ini kadang sering frustasi gitu. Ya udahlah, ada momen-momen yang ya udah terserah kalian, nggak usah baca, nggak suruh beli buku aja, itu dibeli, tapi selama satu semester dibungkus terus, jadi buka-buka, Bu Linda. Unik ya itu. Kan capek ya. Rusak kali bukunya. Atau gimana ya mau dibaca gitu kan. Iya. Bahkan baca satu cerita aja ya susah. Jadi awal mula saya nyuruh mereka baca itu sebenarnya ada sebabnya, Bu Linda. Apa itu? Kalau yang di kampung itu. Jadi awal mulanya saya ngasih cerpen judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno tuh, Bu Linda ya. Ketika saya tanya senja itu apa, mereka nggak tahu, Bu Linda. Masa? Sekelas anak menengah atas nggak tahu kata senja gitu kan. Saya yakin ini ada problem. Apa ini, kenapa anak nggak tahu kata senja ini artinya apa? Pengetahuan mereka ya.
Ya karena minim kosakata berarti kan Bu Linda ya. Betul. Iya, makanya dari situ ya udahlah kita nggak usah belajar banyak teori selama 1 tahun itu baca buku aja setiap minggu Bu Linda. Gitu. Karena mereka juga butuh apa namanya ya kosakata yang banyak kan. Gitu. Jadi dari bacaan itu yang nggak dipahami ya kita kasih tahu maknanya dan sebagainya. Sehingga akhirnya ya tadi diwajibkan baca buku itu. Nah kembali lagi ke yang tadi. Itu apa hambatan ya? Iya. Salah satunya kan tadi ya, setiap tahun siswa kan berbeda, lalu punya latar belakang yang berbeda juga. Alhasil kita juga harus punya treatment yang berbeda juga, tidak bisa disamakan oleh kakak kelasnya, gitu ya. Terus minat, karena siswa itu pasti bervariasi. Nah, bagaimana menyamakan satu ide gitu? Ya tadi kalau misalnya baca buku kan umum ya Bu Linda. Ya baca buku. Baca buku itu umum. Tapi kalau yang mereka punya minat menulis, otomatis bacaan ini harus beda gitu. Ya kan? Makanya nih, misal ada anak yang bacaannya kan dia bikin jurnal tuh setiap minggu tuh. Pasti kan dia catatannya ada yang bagus, ada yang enggak. Nah catatan yang bagus ini Excel. Atau kalau ada mata pelajaran bahasa Indonesia, puisi atau cerpen atau esai, ada karya yang bagus, ya pindahin. Tapi untuk buku-buku yang mereka baca, apakah hanya sifatnya karya ilmiah kah atau sastra kah? Apa saja. Bentuknya boleh cerpen, novel, puisi, yang penting baca aja dulu ya. Nah, Kang, apakah dengan membaca memang bisa merubah mindset anak-anak? Sangat. Kayak apa itu, Kak? Saya pernah nanya di salah satu buku, mana ya? Jadi namanya Bani sama satu lagi siapa ya? Ketika dia menulis, ini zaman corona, zaman corona yang anak-anak itu susah ketemu kan kita ya. Tiba-tiba kelas 3 dan dia bikin sebuah tulisan, dan saya kaget Bu Linda. Apa itu? Kok anak ini yang di kelas itu pemalas, ya kan, yang nggak pernah ngerjain tugas. Tulisannya itu sangat filosofis dan sangat bagus dibanding semua anak ya, satu kelas itu. Saya tanya kan dua anak ini. Ya kan? Apa? Kenapa kamu tulisannya bisa sebagus ini? Kata saya gitu kan, saya tanya ya. Kenapa saya menemukan kamu di saat kamu sudah mau lulus seperti ini gitu? Kenapa waktu di kelas kamu tidak mau mengerjakan tugas dari saya gitu? Kalau seandainya sering ngirim tugas ke saya gitu ya, saya tahu dia potensinya di situ. Gitu. Jawaban dia apa? Karena saya baca buku, Pak. Oh ya? Itu. Wow, keren ya. Jadi jawabannya karena saya baca buku, Pak. Aku jadi ide loh. Merinding loh. Ini bukan ngarang-ngarang ya. Artinya dia bukan murid yang istimewa gitu kan. Kemudian karena corona jadi anak ini kan nggak terkoordinir ya ininya, kemampuan dan potensinya. Jawabannya cuma itu. Karena saya baca buku. Karena saya baca buku, Pak. Selesai deh. Itu anak yang tidak terlihat kapan bacanya. Ya kan? Kapan nulisnya. Itu tiba-tiba bisa nulis. Tidak dibimbing gitu. Bagaimana kata saya gini, kalau anak ini ketemu sama saya di kelas 1, kemudian saya bimbing seperti anak-anak yang lain yang udah masuk koran, majalah, menang lomba gitu. Wah, kenapa ini anak emas yang tersisihkan gitu, Bu Linda? Iya, karena mungkin kalau saya tidak salah, memang anak-anak kan punya latar belakang yang berbeda. Kadang apa ya namanya tuh saya lupa, karena memang anak pasti punya keunikan tersendiri dan kita wajib menggali sepertinya treatment dari siswa ke siswa 1 ke siswa 2 pasti akan berbeda teman-teman gitu. Dan kebetulan memang ditemukannya di akhir ya, ketika menjelang kelulusan sekolah. Nah, itu saya ngerasa berdosa ya sebagai guru gitu kan, karena kan tugas guru adalah mencari anak yang punya potensi sesuai dengan bidang gurunya. Kalau gurunya suka musik ya cari anak yang ini. Nah itu kadang yang sering terlupakan oleh guru, dia punya kemampuan tapi nggak mau menggali anak ini mana yang punya bakat gitu. Oh iya sih ya, luar biasa ya. Nah Kang, kan anak-anak sudah membaca tuh ya, beberapa buku, lalu barter, otomatis bank katanya gitu kan, itu pasti bervariasi, lebih banyak dari sebelumnya. Nah,
apa tindak lanjut dari kegiatan membaca mereka? Mereka apa? Mengerjakan apakah? Ya. Menuliskah? Atau bagaimana? Iya. Kalau yang di kelas secara umum ya seperti yang di buku-buku pelajaran juga kan di kurikulum Merdeka udah ada. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia kan jurnal membaca ya, wajib Betul. itu ya. Dan itu sudah saya kerjakan sebelum kurikulum Merdeka ada gitu ya. Jurnal baca itu emang sudah harus saya terapkan gitu. Jadi nggak cuma baca, tapi mereka juga menuliskan resensi apa yang mereka tulis kayak gitu. Jadi dari situ mereka nanti ya diceritakan lagi di kelas. Setiap pertemuan pelajaran sama saya 1 atau 2, 3 orang ya, nggak semua kan ceritakan itu. Jadi untuk yang habis baca diceritakan lagi, dituliskan. Tapi kalau yang di ekskul tadi ya itu lebih, pokoknya kalau itu udah habis-habisan dididiknya. Kemudian disuruh ngirim ke media dan sebagainya. Bahkan sampai lulus pun saya kejar-kejar tuh anak-anak yang punya potensi ini, jangan sampai lepas. Jadi memang anak-anak dilatih ya secara detail bagaimana cara menulis dengan baik ya di ekskul gitu. Nah, ekskul sendiri gurunya siapa sih pendampingnya? Ya saya pribadi. Oh, Bapak. Iya, jadi mungkin ada teman-teman juga ya yang di luar sana guru-guru ekskul ekskul ekstrakurikuler sastra gitu, tapi kadang sering nanya ke saya itu gimana ya ini caranya gitu. Iya, memang beberapa sekolah mungkin kendalanya adalah dari SDM pelatih menulis ya. Nah, mungkin nanti bisa kita jadi praktik baik ya, best practice-nya kalau memang SDM-nya kurang mendukung, mungkin bisa siswa bisa diarahkan ke beberapa komunitas ya. Nah, betul ya, komunitas ya. Di Banten ini ada beberapa komunitas ya. Ada apa aja sih, Kang? Ada Kubah Budaya, ada Rumah Dunia, ya kan? Dunia, ada saya di komentar dan sebagainya. Komentar, ini adalah mungkin salah satu contoh aja sahabat bahasa bahwa ada komunitas ya terkait kebahasaan, kesastraan atau literasi lah ya. Mungkin siswa-siswa bisa kita arahkan ke beberapa komunitas yang tadi disebutkan. Atau sebaliknya Bu Linda, sekolah yang minta bekerja sama, jadi pelatihnya dari beberapa komunitas yang memang sudah memadai. Kalau saya sendiri kan memang praktisi di situ, jadi guru dan ya sekalian gitu. Oh iya, jadi bisa bermitra ya dari komunitas. Jadi siswa juga tidak harus datang ke komunitas, jadi memang pengajarnya atau pendampingnya yang datang ke sekolah. Nah, Kang Cep, kalau ini buku apa nih, Kang? Ini buku karya anak-anak yang ini dari SMA, SMP, SMA itu Darussalam, kalau ini dari SMK Muhammadiyah Pondok. Oke, ini buku tulisan mereka ya? Iya. Jadi awalnya gini sih Bu Linda, kan anak kelas 3 kan biasanya bikin buku kenangan tuh. Iya, kayak buku tahunan kalau bahasa. Kalau kayak gini nih, ada foto-foto kayak anak kuliahan tuh kita tuh zaman dulu. Kata saya gini, akhirnya bikin foto-foto biodata doang, kenapa enggak karya gitu tuh yang punya intelektual gitu kan. Makanya udah dimulai dari situ. Karena nggak mungkin semua kelas nulis, capek ya udah kelas 3 aja gitu sebagai, jadi dibagikan saat perpisahan tuh Bu Linda. Oh iya. Ini ya. Ini antologinya ya. Antologinya. Ini dari semua siswa kah atau hanya beberapa siswa? Jadi emang niatnya adalah buku kenangan. Jadi buku kenangan itu berarti kan anak-anak kelas 3 yang mau lulus tuh Bu Linda. Jadi pas wisudaan pelepasan atau perpisahan itu ini dikasih. Jadi hanya beberapa siswa ya? Iya. Kalau yang lainnya ya fokusnya di ekskul itu Bu Linda. Iya. Oke, baik. Wah, keren nih ya. Jadi ya memang siswanya sudah berani menulis ya. Lalu 10 tahun Bu Linda konsisten. Oh ya, harus konsisten. Memang harus berkomitmen sih. Ini ada berapa buku yang sudah dikeluarkan? Kalau untuk yang lulusan berarti kan sesuai dengan dari saya masuk sampai kemarin ya. Ada 10 atau 11 berarti ya. Kalau yang di ekstrakurikuler, nah ini baru kemarin. Jadi setiap anak yang di ekskul menghasilkan satu buku khusus. Buku tunggal? Buku tunggal, novel, buku cerpen, dan puisi. Ada 7 anak yang hasilkan. Walaupun pesertanya 25, tapi yang jadi 7 anak itu. Kita tuh udah keren itu untuk 7 anak menghasilkan buku tunggal gitu ya, karya pribadi.
walaupun memang ini sebagai bentuk apresiasi ya kerja kerasnya anak-anak dalam membaca lalu menuangkannya dalam tulisan. Keren. Nih Kang, dari 7 buku tunggal ini variasinya apa aja variannya? Ada novel, ada ya. buku kumpulan cerpen, juga ada puisi juga. Puisi juga. Jadi memang kita gali ya. Mereka fokusnya kemana sih? Minatnya kemana? Apakah ke puisi, cerpen atau novel? Gitu ya Kang ya. Kang, nanti buku-buku ini yang sudah dihasilkan itu akan dikemanakan sih sebetulnya? Sebenarnya itu belum sampai ke publik ya, walaupun beberapa saya sebarkan di webpenglihat.com supaya dibaca banyak orang sih, sebenarnya ada beberapa. Cuma memang sementara ini buku-buku ini ya hanya sebatas untuk arsip sekolah, untuk perpustakaan gitu kan, untuk pribadi gitu kan. Dan baru kemarin sih anak-anak ini peluncuran buku, kemudian dibedah, kita media diberitakan supaya praktik baik kami ini dibaca oleh beberapa guru, biar beberapa guru juga bisa melakukan hal serupa. Iya. Jadi ini keren ya Kang, karena untuk ini guru muda ya, bisa muda apa tua ya. Iya, maksudnya masih masuk kategori guru muda, bisa meningkatkan minat baca pada siswa, lalu diarahkan menulis gitu ya, sehingga bisa menghasilkan buku. Jadi buat Bapak dan Ibu guru yang mungkin kesulitan dalam pengajaran literasi, mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa komunitas di Provinsi Banten. Mungkin bisa di searching, bisa kali ya, diketik di Google komunitas di Banten, bisa ya. Jadi salah satunya ada Kubah Budaya, Rumah Dunia, Ngewiyah tadi ya, yang digagas oleh Kang Cep sendiri. Ada beberapa komunitas yang lainnya. Nah, Kang Cep, terima kasih banyak nih atas informasi yang sudah dibagi. Ya Kang ya, semoga ini bisa bermanfaat oleh Bapak dan Ibu guru di luar sana gitu ya. Sehingga ini menjadi praktik baik dan bisa diterapkan oleh guru-guru di sekolah gitu. Terima kasih Kang Cep, semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Baik sahabat bahasa, demikian diskusi kami ya bersama Kang Cep Abdullah ya Kang ya. Semoga diskusi kali ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru di sekolah untuk meningkatkan literasi di sekolah. Jangan lupa subscribe YouTube kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten dan IG kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten. Akhir kata, saya Dagar Linda Cahya Wibawa. Salam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.